sumber tertulis. Menurut hasil ekskavasi Namurambe itu, mereka menemui 2 buah batu sematrolit, batu kampak, ya. Dan berdasarkan itu mereka anggap bahwa situs wilayah itu sudah pernah diduduki kurang lebih 4-5 ribu tahun yang lalu. Dari penemuan atau peninggalan yang pernah kami lihat di dalam wilayah benteng itu, sudah pernah ada permukiman dari abad ke 11, 12, 13 dan selanjutnya. Ya, ada keramik import dari Tiongkok, terus dari Muang Thai, dari Burma, dari Vietnam, yang membuktikan bahwa pernah ada orang yang tinggal di sana pada masa pertengahan. Benteng Putri Hijau terletak di Namurambe, Deli Tua, Deli Serdang, berada di sebuah dataran yang berada di bagian atas lembah Lautani. Di kawasan ini telah berdiri ribuan rumah, menyisakan sebagian wilayah asli benteng. Kini sisa benteng hanya terlihat seperti gundukan tanah. Sebagian telah diselimuti rerumputan dan pepohonan. Tidak seperti tembok Cina, benteng Dekok di Bukit Tinggi, benteng Belgika di Niera, atau benteng batu lainnya. Benteng Putri Hijau merupakan benteng tanah yang memanfaatkan kontur alam. Benteng ini memanfaatkan kontur alami yang cukup kuat, curam, dan tinggi. Cocok dijadikan tempat pertahanan. Selain pertahanan, diduga benteng tersebut merupakan tempat jual beli barang yang masuk ke dalam kawasan itu. Bukan sebetulnya melindungi sebuah istana, bukan untuk melindungi sebuah kerajaan atau kekuasaan, tapi benteng ini adalah tempat untuk pertahanan perdagangan. Jadi semacam kota di mana perdagangan itu harus berlangsung di sini, tidak di pantai. Jadi kalau ada orang mau membeli komoditi di sini atau menjual komoditi, dia harus masuk ke wilayah benteng ini. Jadi benteng ini pada dasarnya pusat perdagangan yang aman. Makanya kita di dalam itu kita melihat banyak sekali temuan pecahan-pecahan seperti ini di kawasan dalam ini, gitu. Makanya juga dalam penelitian John Mixie ketika dia melakukan penggalian di sini ditemukan banyak sekali pecahan-pecahan. Kalau benteng kan harusnya itu tidak ada, itu hanya untuk tempat peperangan. Tapi kenapa banyak sekali ribuan, mungkin juga jutaan pecahan-pecahan keramik ditemukan di kawasan bagian dalam benteng. Ini menandakan bahwa ini adalah sebuah kota perdagangan masa itu. Meski tidak ada catatan spesifik mengenai kapan benteng ini berdiri dan berfungsi, Kerajaan Aru bisa disebut sebagai penguasa yang bertanggung jawab di wilayah itu. Banyak sekali temuan barang yang berasal dari masa kejayaan Kerajaan Aru. Semua sumber, apakah sumber-sumber Cina, sumber-sumber Melayu, sumber-sumber Aceh, hanya menyebut kawasan ini dikuasai oleh satu kerajaan yang bernama Aru, kadang-kadang Haru. Jadi Aru dengan Haru itu sinonim. Di kawasan yang sekarang kita sebut Benteng Putri Hijau. Kemudian kerajaan lain itu ada namanya Pasai, itu di daerah Aceh. Pasai, Aceh, jadi hanya ada kerajaan Aceh, Pasai, Aru, kemudian Panai. Jadi ada berapa? Ada sekitar 4 kerajaan. Sedangkan di kawasan yang pantai timur yang sekarang ini, pantai timur namakan, itu hanya ada Aru. Ya, jadi Aru lah kita mengatakan bahwa kawasan ini dikuasai Aru pada waktu itu. Tapi siapa rajanya, mana wilayahnya, mana istananya, ya, mana struktur pemerintahannya, sampai sekarang masih kabur bagi sejarawan.
diperlukan riset, bukti-bukti untuk mengungkap kerajaan Arab. Bentengnya barangkali dibangun pada waktu Aceh mengancam wilayah ini. Orang itu pintar sekali karena mereka memanfaatkan pertahanan alam, curam, pakai pagar bambu yang banyak, seperti di kota-kota di Tanah Karo kan, orang tanam bambu sekitar pemukimannya. Dan tempat yang lebih mudah diserang oleh musuh, dibikin benteng yang tinggi sama parit luar. Nah, itu yang didasar oleh perumahan Putri Hijau pada tahun berapa? 2008 berapa? Orang yang tinggal di situ, tapi mungkin itu merupakan pusat kerajaan. Karena ada yang anggap bahwa kerajaan Aru itu berasal dari nama Karo. Sultan Oman tempoh hari yang saya kenal dulu itu, beliau selalu ceritakan bahwa dia ada turunan Karo juga, bagian dari India, sebagian lokal. Di dalam itu ada satu bagian di mana orang Melayu ceritakan ada batu di hilir disebutkan di hulu, ada batu di hulu disebutkan di hilir. Nah, sebenarnya bukan batu, itu basak. Disebutkan basak oleh Melayu kan. Nah, yang di hulu disebutkan hilir, di hilir. Orang yang tinggal di atas di Tanah Karo sebutkan orang itu di hilir. Orang yang tinggal di pantai sebutkan orang itu di hulu. Saya kira tidak jauh berbeda dengan versi Melayu. Mirip bahwa ya memang Putri Hijau berasal dari Sulu sendiri dan dia ada dua saudara, satu naga, satu meriam kan? Tapi itu simbolik saja, mitos. Dekat-dekat situ nggak ada batu. Mereka manfaatkan sifat-sifat dari alam dan mereka sangat pintar karena sebagian mereka memanfaatkan curam. Kalau berdiri di atas ada bambu-bambu yang tidak mungkin bisa dilewati oleh musuh. Begini, ya, yang agak lemah dibikin benteng. Satu di bagian utara, satu lagi di bagian selatan. Jadi dia hanya bikin benteng sana sama parit yang dalam, di mana yang bisa diserang oleh musuh yang datang melalui darat. Dan dulu sebelum didozer di bagian selatan, bentengnya kurang lebih 5 atau 6 meter tinggi. Jadi itu dulu dirusak oleh perusahaan rumahan itu.
Saya ada foto, nanti saya kirim. Yang pertama itu Miriam Leila, yang katanya kata Belanda dikirim ke museum di Batavia. Satu lokasinya strategis karena daratan Delhi sudah mulai habis, baru mulai ke kaki gunung. Jadi dia di lokasi di antara kaki gunung sama daratan Delhi, ya, di hulu Sungai Delhi. Di situ mulai namanya Laut Petani, Karo. Karena di situ dulu wilayah Medan ini semua Karo. Ya, tapi ada beberapa orang Karo masuk Melayu, jadi Melayu. Tapi mereka pada umumnya ingat bahwa ada marga. Di Amplan Perak banyak yang seperti itu. Carikan Ginting. Berasimilasi. Ya, mereka masuk Melayu jadi menjadi orang Melayu karena masuk Islam. Jadi adatnya berubah dari Karo murni menjadi Melayu. Kalau ciri khas dari benteng Putri Hijau ini apa, Pak? Ya, satu cara mereka memanfaatkan alam luar biasa. Orang itu pintar. Mereka memanfaatkan tebing, aluran sungai, dan mereka bangun benteng yang tinggi. Besar. Sekarang banyak yang hancur. Jadi fungsi benteng itu, Pak, yang pertama yang saya tangkap ya, Pak, untuk menghindari Pertahanan itu menjadi pertahanan pertahanan dari untuk masyarakat setempat. tempat. Ya. Selain itu, Pak, selain menjadi pertahanan untuk masyarakat, Ya, tempat pemukiman, tempat perdagangan juga. Orang Karo perlu garam, perlu besi, perlu kain barangkali. Ada juga banyak yang lain-lain yang sudah diimpor, dibawa ke Takul dari pantai ke Sanakal, Pulau Jazirah. Orang yang antar garam dari pantai ke Pegunungan. Pak, itu kan lokasinya strategis. Nah, jadi mereka pakai transportasi apa ya, Pak? Sana. Manusia, Manusianya itu. kaki bakul, Pakai barang. masih jalan kaki, Pak. Dengan keadaan yang seperti ini, curam seperti itu, Pak. Berani kan? Karena yang ada tadi itu masih jalan setapak, jadi Ya, jalan setapak aja. Tidak ada jalan seperti sekarang. Belum ada. Baru ada tahun 1916 waktu dibuka oleh Belanda. Sebelum masa Belanda nggak ada. Paling-paling jalan yang bisa melewati kerbau sama kuda, ya, penuh lumpur. Belum ada PU waktu itu. Pak, kan katanya gini juga, Pak. Benteng situs Putri Hijau ini jadi kayak pusat perdagangan dunia gitu, Pak. Kenapa bisa dibilang gitu, Pak? Sedangkan Karena mengunjuk wilayah ini, orang dari atas membawa hasil dari perkebunan, ada orang juga datang dari atas membawa masurai, yang bawa kemenyan, barangkali ada yang bawa kapur barus, rotan, apa saja yang dari atas, dari
sini sudah jaket dengan Selat Melaka. Jadi itu aliran perdagangan dunia kira-kira 2000 tahun yang lalu sudah mulai ada dari Selat Melaka itu. Selat Melaka mereka berdagang. Makanya Jadi sampah. pelabuhan di sini kota Cina, belakangan di kota Rendang barangkali. Akhirnya di Pelabuhan Delhi. Aku mau naik sih Pak, pada zaman itu kan Pak, kerajaan Putri Hijau itu sektor ekonominya yang menonjol itu apa Pak? Kebanyakan masyarakatnya bekerja di bidang apa? Kalian atau kerja mengambil barang di hutan atau mendulang emas di sungai, ada dua tiga tempat di sana mencari emas di sungai, mendulang. Ada yang jalan sampai ke Tanah Dairi, nanti ke Laku Barus juga, ke Minyan. Jadi itu harus diantar dari pegunungan sampai ke pelabuhan. Ini pertanyaan terakhir Pak sebenarnya. Kenapa Pak Benteng Putri Hijau ini dibilang situs sejarah, nggak menjadi situs budaya gitu Pak? Harusnya dua-dua. Tapi yang lebih dominannya Pak? Dominannya sejarah barangkali karena belakangan ini sebelum ada perumahan penduduknya hanya sedikit, paling-paling 5-6 keluarga aja. Dan kalau saya ingat ada satu orang namanya Marga Ginting, satu lagi Tarigan. Sedikit wilayah itu kosong. Saya ke sana pertama kali dengan Tengku Lukman Sinar, almarhum tahun 1972. Bentengnya masih utuh waktu itu, tidak ada gangguan. Masih bagus, suasananya adem sekali. Jadi potensi untuk bikin objek wisata atau kebudayaan banyak sekali. Sekarang tidak mungkin, sudah rusak. Oke, selamat siang teman-teman. Kami di sini dari mahasiswa jurusan Pendidikan Sejarah 2017 kelas lektor C. Di sini kami telah mengetahui mengenai sedikit tentang Putri Hijau. Nah, berbicara tentang Putri Hijau berarti berbicara juga mengenai Pancur Pemandian Putri Hijau. Nah, di sini saya bersama dengan narasumber Ibu Ayu. Di sini kami ingin berbincang-bincang sejenak mengenai air Pancur Putri Hijau. Bu, menurut Ibu, ingin kami tanyakan, apa legenda yang dapat dipercaya warga tentang Pancuran Putri Hijau? Oke, saya cerita dulu dari apa itu situs Pancur Gading ya. Jadi situs Pancur Gading itu adalah salah satu situs bersejarah yang terdapat di Dusun 1, Desa Delitua, Sumatera Utara. Di dusun tersebut dipercaya secara arkeologis adalah peninggalan dari Kerajaan Aru yang memiliki benteng alam di sana, tetapi dalam benteng tersebut di dalamnya ada pemandian putri dan pemandian panglima. Kalau misalnya nanti adik-adik datang ke sana, kalian bisa menempuh dua alur jalan. Alur yang pertama itu alur yang searah dengan alur sungai. Nanti akan ketemu pertama kali adalah Pancuran Panglima. Pancuran Panglima itu disitulah dipercaya sebagai tempat pemandiannya para panglima dari Putri Hijau itu sendiri. Sedangkan pada jaluran yang lain nanti kita akan temukan dari Perumnas perumahan-perumahan yang sudah dibangun, itu kita bisa masuki di sana. Ketemu pertama kali nanti adalah Pancuran Putri, Pancur Putri Hijau. Nah, penamaan dua ini sebagai Pancur Gading dipercaya oleh masyarakat di sana. Dulu itu kenapa gading? Ada yang mempercayai gading itu dari gajah. Jadi dulu itu pancurannya memang dari gading gajah. Tetapi gading itu dalam bahasa Karo sendiri adalah bambu kuning. Jadi awal mulanya air tadi itu dipasangkan dengan bambu kuning supaya orang-orang yang masuk ke sana itu awalnya satu pancuran saja bisa menggunakan air itu.
Tapi lama-kelamaan itu kan tadi dimulai 1960 ya, sudah mulai ada ritual-ritual praktik magis di sana. Orang-orang datang ke sana untuk menyembuhkan diri atau dengan alasan-alasan lainnya yang mereka ingin ketahui. Kemudian ditambahnya lagi itu pancuran juga seiring dengan suksesnya orang-orang di sana bernazar. Jadi ketika mereka sudah sukses untuk apa yang mereka inginkan itu terwujud, mereka bernazar untuk membenahi situs itu sendiri, sehingga situs yang tadinya itu tidak terpelihara hari ini sudah semakin terawat. Nah, orang-orang datang ke sana dengan bernazar yang macam-macam. Jadi ada dari ayam, ada dari kambing, segala sesuatu hal yang ada di sana itu jadi dikeramatkan oleh orang-orang tersebut. Nah, seperti itu. Oh, berarti kan Bu, penyebab dari dirawatnya situs Pancur Gading ini karena dianggap keramat oleh masyarakat sekitar. Iya. Bisa menemukan atau bisa kita bernazar yang ingin kita bisa tercapai. Iya. Jadi di sana itu ada proses penyembuhan atau pengabulan segala permintaan dari masyarakat yang ada dengan latar belakangnya ya. Kalau di sana itu berdasarkan riset saya ada 2 tipe perantara. Mereka di sana tidak mau dipanggil dukun, tapi perantara. Ada perantara yang dia menggunakan benda magis, sesajian sebagai cara atau media mereka untuk menghubungkan dengan yang supranatural tadi. Ada juga perantara yang tidak menggunakan benda magis apapun, tapi dengan doa-doa saja itu bisa dia bantu memfasilitasi si pasien tadi. Jadi biasanya mereka tuh punya latar belakang yang sakit mau sembuh, yang belum menikah mau menikah dapat jodoh, yang sudah berjodoh ada permasalahan di rumah tangga misalnya berkelahi, minta diselesaikan, minta diademkan. Kemudian yang punya kekuatan gaib dari luar diri mereka itu mereka ingin masuk, terus ada yang punya kekuatan gaib juga ingin dibuang gitu. Banyak sekali lah. Dari yang lumpuh juga mereka bisa minta kesembuhan di sana. Kadang-kadang itu hampir sekitar 6-7 kali untuk yang tidak menggunakan benda magis atau sesajian. Untuk perantara yang menggunakan benda magis itu umumnya mereka ada sampai 9 kali penyembuhan. Tadi saya tahu bicara tentang peraturan, tapi bicara tentang rokok. Saya ada lagi sebuah pertanyaan baru. Bagaimana sih fungsi dari rokok tersebut untuk saya bisa menemukan atau tidak? Oke, saya cerita dulu dari perantaranya ya. Perantara itu meyakini di sana ada 3 kekuatan besar yang mampu menguasai atau memberikan kesembuhan atau memberikan penyembuhan untuk orang-orang yang sakit. Yang pertama itu namanya Nenek Putri. Nenek Putri atau dipanggil Nini Biring juga mereka percaya sebagai pengganti dari putri, istilah lain dari Putri Hijau. Karena di sana sangat dipantangkan mereka memanggil nama Putri Hijau itu sendiri karena dianggap itu kan leluhurnya kami, gak sopan kalau misalnya kami harus panggil mereka atau dia sebagai Putri Hijau. Maka dipanggillah Nenek Putri. Kemudian ada 2 lagi peran yang besar yaitu Kakek Naga dan juga Kakek Meriam. Jadi 3 sosok ini dipercaya sebagai sesuatu yang mampu memberikan kekuatan untuk orang yang meminta tadi supaya bisa terkabullah segala keinginannya gitu. Jadi setiap yang datang itu umumnya kalau sama perantara yang pakai benda magis dia harus bawa berti, biasanya 3 bungkus berti, lalu beberapa buah telur ayam kampung, kemudian rokok daun nipah, rokok gudang garam juga bisa. Kemudian ada bunga-bungaan. Nah, itu nanti mereka serahkanlah ke sanggapuranya Putri dan Panglima sesuai di mana tempat mereka ingin mandi. Seperti tadi Ibu, seperti tadi Ibu jelaskan ada tadi Nini Biring itu ya. Nini Biring ini tadi jelmaan dari Sang Putri Hijau tadi ya. Dipercaya seperti itu. Saya tidak bisa memastikan apakah benar iya atau tidak, tapi beberapa orang Karo menyebutnya sebagai Nini Biring. Walaupun pada beberapa istilah yang lain bisa jadi tidak memanggil itu dan itu bukan merupakan Putri Hijau. Tadi ritual-ritual yang dilakukan kepada Nini Biring itu Bu seperti apa? Kalau dengan perantara yang menggunakan benda magis tentu banyak ya cara-cara yang dia gunakan tergantung dengan pasiennya dulu.
Nanti ya biasanya pada akhirnya pasien itu akan mandi di pancuran air itu tadi dengan seserahan yang dia bawa pada saat itu untuk mandi sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh si perantaranya. Oh, berarti ada yang mandi kan Bu, sesuai dengan instruksi perantaranya. Kalau misalnya kan Bu itu kan berbicara tentang pancuran, berarti berbicara tentang air kan Bu. Kalau misalnya air itu diminum gitu Bu, kira-kira ada nggak manfaatnya gitu, selain untuk mandi? Orang-orang yang merasa bahwa air itu bisa memberikan manfaat bagi mereka ketika mereka minum, pasti mereka ngerasa ada manfaatnya. Sehingga mereka balik lagi. Saya tidak menutup kemungkinan ya ketika saya riset ke sana, banyak sekali para perantara itu bawa tempat untuk menampung wadah air tadi. Tempat untuk menampung wadah air tadi itu digunakan mereka sebagai media untuk menyembuhkan pasiennya di rumahnya. Jadi nggak hanya 2 perantara yang ada di sana, tapi juga ada perantara-perantara lain yang datang ke sana dengan membawa air tadi pulang ke rumahnya dan menjadikan media air itu sebagai penyembuhan bagi para pasiennya nanti. Berarti kan Bu, sampai sekarang situs itu masih tetap dipercaya sebagai keramat gitu? Ya, sebenarnya situs itu hari ini masih ada, juga sumbangsi dari praktek magis itu masih eksis hari ini. Kamu bisa bayangkan kalau misalnya praktek magis itu tidak terlaksana sampai hari ini, orang-orang yang sukses punya nazar membangun kembali situs itu tidak melakukannya, otomatis situs itu pasti tidak terpelihara dan akan ya hilang begitu saja. Akan terjadi kemungkinan itu kan. Tapi karena praktek magis itu selalu dilaksanakan, bahkan orang ramai ke sana memberikan nazar-nazarnya, membangun kembali sanggapuranya, membangun kembali yang tadinya tidak di keramik menjadi di keramik, tidak stainless steel. Mereka stainless steel kan, gading tadi yang bambu tadi, orang-orang sudah ganti semuanya ke stainless steel. Itu wujud dari karena mereka sudah sukses, mereka mau bangun pancur itu. Itu wujud rasa terima kasih mereka. Umumnya itu orang-orang dari etnis Tionghoa yang seperti itu. Bahkan mereka nanti kalau datang ke sana itu bawa bunga-bunga yang luar biasa loh. Bunga-bunga yang mahal, buah-buahnya juga buah-buah yang mantap kalau kita lihat. Seperti itu. Oh, berarti selain masyarakat lokal juga ada masyarakat keturunan Tionghoa di sini. Kalau berdasarkan dari hasil wawancara saya yang saya peroleh, memang pada awalnya itu adalah seorang etnis Tionghoa yang mempunyai mimpi di sebuah tempat, yaitu hari ini situs Pancur Gading. Dia harus memohon di sana, kemudian dia harus menazar kalau misalnya sukses dia harus bangun tempat itu, dan kenyataannya dia sukses hari ini, maka dia bangunlah tempat itu. Nah, mungkin cerita ini tersambung dari satu orang ke satu orang yang lain sehingga membuat proses penyembuhan atau masuknya pasien dari satu tempat itu tidak bersumber dari satu tempat atau satu etnis saja, tetapi juga banyak etnis dan banyak tempat yang saya dapatkan datanya tidak hanya lokal, tetapi juga sudah masuk ke luar negeri juga. Ini Bu, Ibu kan kemarin sudah pernah meneliti tentang situs apa di Pancur Gading ini. Bolehlah Bu, kepada kami di Sejarah bisa dibagi-bagi lah Bu, apa kendala atau permasalahan yang Ibu alami pada saat ini. Sebenarnya kita tetap pada proses di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Setiap tempat pasti punya aturan-aturan tersendiri yang kita tidak bisa asal-asalan saja untuk bisa masuk ke dalamnya. Artinya, kalau di sana ada aturan tidak boleh melakukan A, B, C, dalam hal ini misalnya tidak boleh memakan yang amis-amis, tidak boleh bawa daging anjing, tidak boleh bawa daging babi, tidak boleh melakukan hal yang di luar normal, kemudian kita lakukan, tentu sesuatu hal yang tadinya tidak marah menjadi marah. Orang hidup saja pun bisa marah, apalagi orang yang tidak hidup, dan mereka meyakini itu akan merusak kesakralan dan kesucian tempat itu. Berarti lebih menjaga peraturan ini. Lebih menjaga sikap kita pada bulan-bulannya, tidak hanya di situs Pancur Gading. Terus kalau misalnya kita masuk ke rumah semua orang, pasti kita kan akan ucap salam terlebih dahulu kan. Ya ini juga bisa jadi kita harus terapkan di sana. Kalau di sana misalnya kita diharuskan pakai cibal, kita harus pasang rokok, harus kasih sirih gitu kan. Ya karena permintaan dari orang di sana itu seperti itu, kita harus juga terapkan. Terima kasih Bu atas waktu dan kesempatan yang boleh Ibu berikan kepada kami.
begitulah teman-teman tadi hasil dari perbincangan kami bersama Ibu Ayu dari antropologi mengenai situs Pancur Gading. Demikianlah yang dapat kami sampaikan teman-teman. Saya mewakili tim wawancara mengucapkan sekian dan terima kasih.